Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wassayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Masail Jahiliyah. Masih di poin yang pertama, sikap perangai orang jahiliyah yang ditentang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka dalam berdoa kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka persekutukan Allah dengan orang-orang soleh. Masuk pada poin yang terakhir. Pentingnya perkara ini, itu kata beliau, wali ajliha suri al jihad. Karena sebab perkara ini, perkara tauhid, perkara syirik, itu disyariatkan padanya jihad. Lihat di halaman sadisah wa thalathun 36. Kama qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak ada fitnah. Fitnah itu kama fasaraha bidzalika Ibnu Abbas wa ghairuhu. Fitnah sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan selainnya, hiya asyirku billah. Fitnah di situ adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya qatiluhum hatta la yakuna syirik. Perangi mereka sampai tidak ada syirik. Sampai tidak ada syirik. Hatta la yakuna finnasi syirkun billahi wattihadun lil andadi. Perangi manusia, perangi mereka sampai tidak ada dalam manusia itu kesyirikan kepada Allah. Sampai tidak ada menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Wa hadhihi a'damu danbin a'damu maksiatin yaqa'un nasu fiha. Dan ini merupakan dosa yang paling besar. Maksiat yang paling besar yang terjadi pada manusia adalah syirik, adalah menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Saudara yang saya hormati, wa yakuna dinu kulluhu lillah. Setelah kamu perangi tidak ada kesyirikan, harapannya nanti agama itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Supaya nanti manusia itu muwahhidin, mukhlisina lillah, ba'idina anisyirki. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Mereka ba'idina anisyirki, jauh dari syirik. Ini menunjukkan pentingnya beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Yang ini pertama kali dari perangai orang jahiliyah yang diselisih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya cuma dua tadi. Apa itu? Supaya manusia muwahhid, mukhlis. Ya. Yang keduanya jauh dari kesyirikan. Ini penjelasan beliau menunjukkan tentang pentingnya perkara ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian asyahidu anna hadihi hiyal mas'alatul ula. Syahid bahwasanya ini permasalahan yang pertama. A'dhamul masaili wa kubral masaili allati khalafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyati. Merupakan masalah yang paling besar, masalah yang paling agung yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selisihi kepada orang-orang jahiliyah. Diingatkan, kalau ini perkara yang paling besar, maka bagaimana kewajiban kita?
Kata beliau, al-wajibu 'alal muslim aya'rifa hadil mas'alata. Pertama, kewajiban seorang muslim itu tahu permasalahan ini dengan makrifatan jayyidatan. Dengan pengetahuan yang baik. Berarti kita wajib tahu tentang apa itu syirik. Tahu tentang pengagungan orang soleh, para wali di atas kedudukannya yang mengantarkan kepada kesyirikan. Itu harus tahu. Dan pengetahuannya itu dengan pengetahuan yang makrifatan jayyidatan. Terus mempelajari tentang syirik, bermacam jenisnya, rincian-rinciannya dipelajari. Ini kewajiban seorang muslim yang pertama berkaitan dengan pembahasan. Kemudian yang kedua, wa an yakuna minha ala habrin. Keduanya, kewajiban seorang muslim karena syirik lebih khusus menjadikan orang soleh sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan perkara yang paling besar, paling berbahaya. Wajib seorang muslim yang kedua ala hadrin, waspada. Waspada dari kesyirikan. Walaupun mungkin kemarin kita sampaikan mengagungkan orang soleh itu dengan bahasa ini cuman syufa'auna indallah, perantara kami. Dengan bahasa lituqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dengan niatan kurbah. Atau kalau bahasa orang sekarang, ini cinta wali. Ya, ini mengenang jasa wali. Tapi itu merupakan kesyirikan, kita harus waspada. Kita harus waspada. Yang ketiga, kalau perkara syirik itu merupakan perkara yang paling berbahaya. Yang ketiga, an yas'alallaha al-azima rabbal arsil azim an yunjiyahu min hadil haslati allati hiya asyaddu wa ahtaru hisali ahli jahiliyati. Yang ketiganya, itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, Rabb pemilik ars yang agung, untuk diselamatkan dari perangai ini. Perangai yang asyad, paling berbahaya. Akhtar, ya paling berbahaya. Paling keras, paling berbahaya dari perangainya orang jahiliyah. Untuk Allah selamatkan dari perangai ini umuman, secara umum. Fa'innahu subhanahu wa ta'ala al-muwafiqu wal hadi la syarika lahu. Karena Allah zat yang memberikan taufik, zat yang memberikan petunjuk yang tidak ada sekutu baginya. Ini beliau tutup pembahasan kewajiban seorang muslim berkaitan dengan syirik, lebih khusus mempersekutukan Allah dengan orang-orang soleh. Tiga itu diketahui dengan pengetahuan yang baik. Yang kedua, ekstra waspada. Yang ketiganya, dengan meminta kepada Allah diberikan keselamatan. Lah apa contoh? Doa-doa yang itu meminta keselamatan kepada Allah dari kesyirikan. Wa minad du'ail ma'thuri anhu salawatullah wassalamu alaihi fi hadal babi. Di antara doa yang datang dari Nabi SAW dalam bab ini. Pertama, ini silahkan dihafalkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari syirik yang aku tahu. Dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tahu. Ini doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kewaspadaan dari syirik. Ini doa yang pertama, ini dihafalkan. Jadi doa-doa yang pokok, yang sifatnya umum, itu harusnya itu hafal di lisan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kedua, doa Allahumma ighfir lana wa li walidaina. Jangan sampai doakan orang tua saja nggak bisa. Yang ketiga, Rabbana hablana min azwajina. Yang keempat, salah satunya berlindung dari syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika a'lam. An usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang pertama.
Yang kedua, Nabi SAW juga berdoa ketika subuh setiap pagi ini. Ini nanti dimasukkan oleh para ulama termasuk zikir pagi, zikir petang. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. La ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Dua muara keburukan. Cuman kalau kufur itu sumber keburukan dunia akhirat. Kalau fakir belum tentu. Belum tentu. Kadang ada orang fakir bisa membuka pintu pahala. Ya, orang fakir mungkin beratnya di dunia. Cuman ujian kefakiran juga berat. Sampai fakir dan kafir itu dua yang nggak bisa terpisahkan. Kadal fakru ayakunal kufro. Terkadang kefakiran itu menyeret kepada kekufuran. Orang fakir datang ke dukun. Orang fakir minta doa kepada wali. Orang yang sudah mati. Orang fakir pakai jimat penglarisan. Itu bisa menyeret kepada kekufuran. Berlindung kepada Allah dari dua ini. Dan ini pernah kita sampaikan, kita nggak disyariatkan minta kaya. Kita nggak disyariatkan minta fakir. Nggak boleh, ya Allah jadikan saya hambamu yang paling fakir. Wah, nggak kuat kita. Nggak kuat. Apalagi kita tangi turu itu ngemplok sego itu wis. Wah, ini moto blereng-blereng ini. Ya, apa motoku min, orang min motomu. Ya, itu emplok ono sego ya, setengah piring itu nanti padang ternyata. Jadi berat ya ujian kefakiran. Yang kedua, saudara yang saya hormati, kekufuran. Kekufuran. Jadi kita nggak disyaratkan minta fakir, nggak disyaratkan minta kaya, tapi mintanya cukup. Mintanya cukup. Ini doa yang kedua. Kemudian wal adaiyatul ma'suratu anhu fi hadzal makna katsiratun. Doa yang datang dari Nabi SAW semakna dengan ini sangat banyak. Wa min hadzal qabil aidan doa Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Termasuk dari arah ini. Doa Ibrahim alaihissalam. Apa doa Ibrahim? Wajnubni wabaniya anak budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ayat ini, itu kalau di kitab yang lain Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dibawakan dalam bab keharusan takut dari syirik. Sisi mana pendalilannya? Kalau sekelas Ibrahim, Khalilullah, sekelas Ibrahim kekasih Allah Subhanahu wa taala yang dengan tangannya menghancurkan berhala-berhala, itu pun masih khawatir. Minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyembah berhala. Siapa diri kita? Enggak ada keistimewaan sebagaimana keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau saja takut dari syirik. Ini doa termasuk yang supaya kita banyak minta kepada Allah. Wajnubni wabaniya anak budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Saudara yang saya hormati, selesai untuk permasalahan yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Kemudian masuk permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua min masaili jahiliyati. Annahum mutafarriquna fi dinihim. Mereka bercerai-berai dalam agama mereka. Ini orang jahiliyah. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan terhadap apa yang ada di sisi mereka, mereka bangga. Mereka bangga. Permasalahan yang kedua yang ditentang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama diawali dengan permasalahan yang paling besar, syirik. Yang syirik ini adlamud dulmi, akbarud dunubi alal itlaq. Adalah dolim yang paling dolim. Baik dolim itu syirik. Kemudian sebesar-besar dosa besar. Dosa besar paling besar itu adalah syirik secara mutlak. Setelah itu menyebutkan masalah yang kedua. Masalah yang kedua itu at-tafarruq. Mereka bercerai-berai. Mereka bercerai-berai. Fakana ahlul jahiliyati mutafarriqina li'annahum laisa hunaka syai'un yajma'uhum. Orang jahiliyah itu mereka bercerai-berai. Kenapa mereka bercerai-berai? Karena enggak ada sesuatu yang mengumpulkan mereka.
Kan kadang seseorang itu kok bisa rukun karena ada sebab. Ada sebab yang mengantarkan mereka bersatu. Kemarin saya baca seseorang itu bersatu itu sebabnya kenal. Saling mengenal itu bisa menjadi sebab bersatu. Yang kedua, sama serupa. Itu bisa mengantarkan bersatu. Sama serupa. Urusan dunia saja kalau kita sama serupa, cocok itu. Nih, kita seneng ngopeni manuk, ketemu sama orang seneng ngopeni manuk. Klok gitu. Ngobrol itu wah, asik gitu. Opo kuwi? Ternyata sama-sama serupa. Itu urusan dunia. Urusan dunia. Orang sama-sama hobi mancing. Wah, itu kalau cerita mancing, di sana itu iwaknya gede-gede, umpannya seperti ini. Ya, sampai ada kemarin tuh istilah nyetek. Opo saya nggak paham juga. Tapi istilah seperti itu. Kalau urusan dunia saja serupa sama, klop. Yang ketiga nanti cinta semakin kuat. Itu semakin bersatu. Jamaah hormati, orang jahiliyah itu mereka bercerai-berai karena nggak ada sesuatu yang menjadikan mereka bersatu. Pertama, al-aqaidul lati kanu 'alaiha aqaidu batilatun. Akidah yang mereka berada di atasnya akidahnya batil. Padahal persatuan itu paling kuat persatuan akidah. Paling kuat persatuan akidah. Persatuan akidah itu mengalahkan semua bentuk perkara yang bisa mengantarkan seseorang bercerai-berai. Ya, itu sedulurmu. Iya. Kok ora rukun? Lah akidahnya beda. Saya Jumatan, dia minggonan. Saya baca Quran, dia nyanyi-nyanyi. Saya yakini Allah nggak punya anak. Dia punya keyakinan Allah punya anak. Nggak mungkin bisa bersatu. Akidah ini penyatu paling kuat. Orang jahiliyah, akidah mereka akidah batil. Wal adyanul lati kanu yadinuna biha adyanu batilatun. Agama yang mereka beragama dengannya itu adyanun batilatun. Agama-agama yang batil. Kan agamanya orang jahiliyah, Yahudi, Nasara, musyrik dengan bermacam jenisnya. Agamanya batil. Wa minal maklumi anal batila yufarriqu wa la yajma'. Dan sudah dimaklumi kebatilan itu mencerai-beraikan tidak menyatukan. Silakan lihat. Kalau ada perkara yang batil itu pasti mencerai-beraikan tidak menyatukan. Kalau ada kemaksiatan pasti mencerai-beraikan tidak menyatukan. Sampai nanti dalam hadis Nabi katakan dua orang yang tadinya bersatu kemudian berpisah kecuali sumbernya karena maksiat di antara keduanya. Itu kecuali sumbernya karena maksiat di antara keduanya. Kebatilan itu mencerai-beraikan tidak mensatukan. Wa innamal ladzi yajma'u huwal haq wal huda. Hanya saja yang bisa menyatukan itu al-haq dan hidayah dan petunjuk. Al-haq dan petunjuk itu yang bisa menyatukan. Kalau seorang berupaya bersatu, kapan bisa disatukan? Karena kepentingan. Kan kayak ya sistem demokrasi, sistem berpolitik itu persatuannya karena kepentingan. Nanti kalau kepentingan tercapai, cerai-berai lagi itu. Kepentingan berbeda, cerai-berai lagi itu. Itu karena kepentingan. Kalau orang disatukan karena harta, itu persatuannya sesaat. Disatukan karena harta itu persatuannya sesaat. Saya teringat dulu, ada seorang itu nyampaikan, kalau pengen wong sing padu itu bersatu, gampang katanya. Apa? Beleno wedhus, nguasakne sing enak, ya. Setelah itu diundang, kon mangan sak mbeleh-mbeleh. Wah, sorah kuat ini. Tambah lagi, cukup. Habis itu wong kalau sudah mangan kewarakan mesti turu kan? Nanti turu itu, wah alhamdulillah saiki ora padu rukun kabeh. Mergo turu. Karena kewarakan. Tapi begitu ngelilir, ngerti nih samping. Wah, biatangin yang gini toh. Begitu ngelilir itu lihat di sampingnya, sudah marah lagi kok. Enggak bisa. Jadi yang bisa menyatukan itu al-haq. Wa alafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Walakin Allah alafa bainahum. Ya.
Allah itu yang menyatukan hati-hati mereka. Kalau kamu infakkan semua yang di muka bumi untuk menyatukan mereka, kamu gak akan mampu. Tapi Allah yang menyatukan mereka. Jadi yang bisa menjadi sebab persatuan itu adalah al-haq, petunjuk. Kaum muslimin juga begitu. Kalau kaum muslimin pengen bersatu, kembali kepada kebenaran. Kalau kembalinya sudah kita ikat saja, semuanya harus di bawah naungan ormas. Apa mau? Nggak mau. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Pecah lagi. Sudah, begini saja, nggak usah membahas perselisihan. Wis kono. Ya, kan Ahlussunnah itu salafiyun itu kan terkenal. Sidi-sidi dikritik, sidi-sidi dikritik. Lah karena memang kondisi kaum muslimin itu banyak yang belum kembali kepada teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya muncul nasihat-nasihat. Ya, saudara yang saya hormati, serasa rembukan ngono. Sing penting bersatu. Nanti sama seperti ayat tahsabuhum jami'a wa qulubum syatta. Kamu kira mereka bersatu, hati mereka itu bercerai-berai. Kalau contoh di Solo itu, dulu ada kan acara di Slamet Riyadi, masalah apa itu? Itu kita satukan umat Islam di Surakarta. Orang melihat, wah kompak banget. Kompak piye nggo gendera dewi-dewi kok. Gendera ini, seragame ini. Itu dalam hati itu, mereka itu bangga dengan apa yang ada pada mereka. Alah, gendera ini 10 wonge sak klumprit. Ya. Itu saudara yang saya hormati, nggak mungkin bisa bersatu. Ahlul jahiliyah itu nggak mungkin bisa bersatu. Nggak mungkin bisa bersatu. Makanya ahlul haq, ahlul jamaah. Pengikut kebenaran itulah pengikut jamaah. Karena kebenaran itu yang menyatukan. Ya. Adapun ahlul batil itu ahlul furqah. Ya. Pengikut percerai-beraian. Karena kebatilan itu yufarriku ahlahu wala buddha. Mencerai-beraikan pengikutnya dan itu satu perkara yang tidak bisa tidak. Ini saudara yang saya hormati demikian. Maka fa'ahlul jahiliyati kanu mutafarrikin. Ahlul jahiliyah itu mereka bercerai-berai. Kamu kira mereka bersatu, sebenarnya hati mereka bercerai-berai. Orang Nasoro. Itu jangan kira wong Islam itu enggak seperti orang Nasoro, kompak. Lah kamu enggak tahu dalamnya mereka kok. Kamu enggak tahu dalamnya mereka. Mereka itu ternyata juga bercerai-berai. Kristen Jawa. Itu kalau gabung dengan yang lain, Kristen Cina, nggak mau itu. Oh, Jawa kosong. Itu mereka bercerai-berai. Makanya gereja-gereja mereka pun kan bermacam-macam. Yahudi bercerai-berai. Musyrik, apalagi. Itu mereka bercerai-berai. Kamu kira mereka bersatu, sementara hati mereka bercerai-berai. Saudara yang saya hormati, karena akidah mereka, ya'taqidunaha mutafawitah. Mereka berakidah dengan akidah yang berlainan. Tadi sudah disampaikan. Yang bisa menyatukan itu cuman akidah. Yang bisa menyatukan itu ketika akidahnya itu satu. Akidahnya satu. Itu akidah mereka itu berlainan. Abadu arbaban mutafarrikin. Mereka menyembah Rob. Yang itu Rob mereka juga bermacam. Rob mereka juga bermacam. Ada orang Hindu apa Buddha itu. Itu Tuhannya juga beda-beda itu. Saya Wisnu, saya Siwa, saya ini dan itu. Itu berlainan. Mereka tercerai-berai. Padahal saudara yang saya hormati, dampak ketika akidahnya berbeda, sesembahannya berbeda. Fatafarraqu fi anfusihim wahtalafu. Nanti jiwa-jiwa mereka akan berselisih, akan bercerai-berai. Ini buah yang pertama. Akidah yang berbeda itu melahirkan jiwa yang berbeda, yang berpisah. Nasyabat bainahum al-adawat. Berkecamuk, berkobar di antara mereka permusuhan. Kalau akidahnya sudah berbeda, sudah. Lawang dari kalangan Kristen sendiri. Itu kalau di negeri kafir, buahnya itu ini bantai ini. Podo-podo Kristen itu. Podo-podo Kristen itu saling membantai. Permusuhan keras. Itu dampak dari akidah yang berlainan. Kemudian wa'uriqat fihi mudima, darah-darah dialirkan. Yang keempat, kasurat fihimul fitan. Banyak di tengah mereka itu muncul
fitnah. Ya, muncul fitnah. Wadzalika kulluhu li'iradihim anil haqqi wal huda. Sumbernya karena mereka itu berpaling dari kebenaran dan hidayah. Akhirnya seperti itu. Perselisihan mereka dalam masalah akidah tidak mengikuti kebenaran, minimalnya membuahkan itu 4 itu. 1, cerai-berai jiwa, berselisih. Kedua, ya, permusuhan kebencian itu berkecamuk. Yang ketiga, darah dialirkan. Yang keempat, banyak sekali muncul fitnah. Ini saudara yang saya hormati, bahayanya ahlul jahiliyah. Beda dengan ahlul haq. Fa innal haqqa wal huda yu'allifu bainal qulub al-mutanafirah. Adapun petunjuk dan kebenaran itu menyatukan hati yang tadinya saling lari, saling membenci. Lihat di masa Nabi SAW, awal kali beliau datang ke kota Madinah, ada suku Aus Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini permusuhannya itu turun-temurun. Jadi peperangan itu turun-temurun. Peperangan turun-temurun. Iya. Itu hati-hati tidak mungkin bisa berselisih kecuali karena dengan kebenaran. Akhirnya yang hatinya tadi berselisih bersatu. Sampai Allah sebutkan, ya, binikmati ikhwana, dengan kenikmatan dari Allah kamu bersaudara. Ini saudara yang saya hormati, kebenaran, petunjuk itu menyatukan. Makanya kita kalangan kaum muslimin, kalau tidak mengikuti petunjuk, sulit bersatu. Sulit untuk bisa bersatu. Kalau kita mengharapkan ada persatuan, kembalinya kepada petunjuk, kembalinya kepada kebenaran. Kemudian yang kedua, petunjuk dan kebenaran itu yajma'u syatatan nas, mengumpulkan manusia yang cerai-berai. Wa yalummu sa'sahum, kemudian menghimpun sesuatu yang tidak teratur. Jadi yang tadinya kacau, jadikan satu, dihimpun dari satu. Yang keempat, wa yuwahidu kalimatahum, menyatukan kalimat mereka. Yang kelimanya, wa yalummu saffahum, menyatukan barisan mereka. Menyatukan barisan mereka. Ini 5 kebenaran itu dampaknya. Kalau orang mengikuti kebenaran, mengikuti petunjuk, saudara yang saya hormati, nanti 5 itu. Hati menjadi bersatu. Kalau hati bersatu itu enak itu. Ketemu di jalan, senyum. Ketemu di jalan, salam. Itu kalau hati bersatu. Kalau misalkan ketemu di jalan rasa senyum, husnudon. Dengar ini ketemu orang guyu itu, oh lagi loro untu. Husnudon. Kalau hati bersatu. Tapi kalau hati nggak bersatu, suudon. Weh, saiki ketemu ra gelem mesem. Suudon nanti. Kalau hati bersatu, husnudon. Saudara yang saya hormati, ini buah seseorang berpegang teguh dengan kebenaran. Yang cerai-berai terkumpulkan, kemudian yang cerai-berai itu terhimpun, kalimat mereka satu, barisan mereka satu. Yang nanti tatahaqqaqu bihi sa'adatuhum, akan tercapai kebahagiaan. Kebahagiaan bisa dicapai dengan sebab itu tadi. Dengan sebab itu tadi. Amma idza kanu 'alal batil, adapun ketika mereka di atas kebatilan, yatafarraquna syadra madar, maka mereka itu akan bercerai-berai manakala mereka di atas kebatilan. Wallahu ta'ala alam, ini dulu yang bisa kita baca. Nanti setelah itu akan diterangkan oleh penulis, perpecahan orang jahiliyah itu bukan hanya urusan agama, mencakup urusan dunia. Ya, agama bercerai-berai, dunia juga bercerai-berai. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita bisa berpegang teguh dengan al-haq wal huda, sehingga tercapai persatuan, kebahagiaan tercapai di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.